Oke, sekarang kita akan mulai dengan penjelasan mengenai istilah ekonomi yang diawali dengan huruf Q dan R. Pertama, quantity theory of money atau teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang itu adalah inti dari monetarisme atau teori tentang peredaran uang yang banyak dikemukakan oleh Milton Friedman. Beliau menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang itu menyebabkan inflasi. Dan di sini ada sebuah persamaan dari Fisher dengan persamaan yaitu MV sama dengan P kali T. M itu adalah money, Fisher itu adalah seorang ahli ekonomi. M itu adalah jumlah uangnya, V itu kecepatan peredarannya atau velocity. Velocity itu kecepatan ya. M itu money. Ya. Kemudian untuk P itu adalah apa ya P itu? Price. P itu adalah harga apa namanya tingkat uang itu tersebut, kursnya. Kemudian T-nya itu adalah mana ini? T itu adalah jumlah transaksi, transaction. Ini rumus dari Fisher tahun 1947-an ya. Dengan kata lain, ketika V dan T-nya itu konstan, T dan T-nya misalnya kita anggap 1 ya, T-nya 1, V-nya 1, maka M itu sama dengan P. Maka jumlah uang itu berarti sama dengan nilai uang itu sendiri, price dari uang itu sendiri. Itu yang menyebabkan ketika kita meningkatkan suplai uang, maka Anda akan menyebabkan inflasi. Ini teori dari monetarisme seperti itu. Tapi kemudian tahun 1930-an, aliran Keynes ya, itu menggugat teori tersebut dan menyatakan bahwa ketika uang itu makin banyak, itu justru akan memperlambat peredaran uang. Velocity itu berarti kecepatan edar uang ya. Dan akan menyebabkan adanya real income, adanya sektor pemasukan real dan berlawanan dengan prediksi dari teori klasik ya. Tapi kemudian dijawab oleh Milton Friedman yang menyatakan bahwa peredaran uang itu bisa saja disebabkan oleh variasi di dalam M itu sendiri. Tapi dalam jangka panjang teori tersebut tetap benar kata Milton Friedman. Ya. Namun demikian aliran moneter itu tidak begitu bagus ketika diterapkan di banyak negara tahun 1980-an ya. Karena kalau menurut aliran moneter itu untuk mengontrol sebuah nilai uang itu kita cukup dengan melakukan kebijakan-kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga atau menurunkan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia. Sehingga peredaran uang itu juga akan berkurang atau bertambah sesuai dengan keinginan Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi ini adalah teorinya ya. MV sama dengan P kali T. Kuartil. Kuartil itu berarti sama seperti persentil tadi ya. Kalau kuartil itu berarti kalau persentil itu dibagi per 100 ya. Suatu kriteria ya. Ada 100 kriteria, 100 kriteria. Kalau yang kuartil itu berarti ada 4 kriteria saja. Kriterianya ada 4 saja. Kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4. Ini yang masuk kriteria tinggi berarti. Yang pertama, yang kedua agak tinggi, yang ketiga di bawah rata-rata. Nomor 4 berarti jauh di bawah rata-rata, seperti itu ya. Kuartil itu berarti membagi suatu kriteria itu menjadi 4 bagian ya. Misalnya saya membagi seperti ini antara nilai 0 dan 100. Saya bagi menjadi 4 bagian. 4 bagian itu yang berarti misalnya nilai di atas 80 ya kan? Nilai di atas 80. Nilai antara misalnya 60 berapa? 61 sampai 79 ya. Terus kriteria ketiga, nilai di antara berapa? Di 50 sampai 60 misalnya. 50 sampai 60. Kriteria keempat berarti nilai di bawah 60. Ini berarti kan kita membagi 4 kuartil ya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu.
Selanjutnya queuing. Queuing itu artinya antre ya. Ngantri. Ya. Ini menyatakan bahwa antrian itu terjadi ketika harga itu terlalu rendah. Sehingga permintaan itu melebihi penawaran. Sehingga banyak konsumen itu harus menunggu produk tersebut. Tapi kadang-kadang, contohnya gini, jadi misalnya Anda antri untuk membeli, ini namanya saja teori ya, antri untuk membeli gula misalnya. Padahal harganya sama di antara satu toko dengan yang lain. Itu kalau menurut kenyataan ya, tapi kalau menurut teori, orang mengantri itu karena di suatu tempat itu harganya lebih rendah daripada tempat yang lain. Seperti itu. Tapi antrian bisa saja terjadi karena adanya rationing. Rationing itu penjatahan. Penjatahan. Contohnya sebuah restoran, supaya mereka terlihat populer, mereka tidak memproduksi banyak makanan misalnya. Sehingga para konsumen itu harus mengantri. Contoh antrian lagi itu adalah antrian kesehatan. Ketika Anda pergi ke dokter, Anda terpaksa harus ngantri karena dokternya yang mau ke dokter banyak, sedangkan dokternya cuma satu. Berarti kan itu terjadi apa istilahnya? Demand melebihi dari supply. Supply dokternya satu, demand-nya itu Anda ada 20 orang. Sehingga terjadi rationing atau penjatahan. Satu hari dilayani 20 orang saja. Ini berarti terjadi queuing. Ya, di mana demand melebihi dari supply. Tapi kadang-kadang orang berpikir bahwa orang lebih suka ngantri daripada adanya mekanisme harga. Mekanisme harga itu artinya apa? Misalnya begini, yang namanya demand itu melebihi supply, permintaan melebihi penawaran, itu harusnya harga itu naik. Kalau ada dokter seperti itu akan diprotes oleh orang, wah, lah ini dokternya mungkin ahli ekonomi juga misalnya. Dokternya ahli ekonomi, wah daripada ada orang antri banyak, saya naikkan harga saya sajalah. 20 orang, saya naikkan supaya saya sehari hanya bisa melayani 10 orang, saya naikkan harganya 2 kali lipat. Itu berarti dokter tersebut menggunakan mekanisme harga untuk mengurangi jumlah orang yang antri. Tapi ini kan merugikan konsumen seperti itu ya. Sehingga konsumen akan lebih menyukai ngantri daripada mekanisme harga. Nangkap ya? Kuota. Kuota itu adalah semacam bentuk proteksionisme. Ya. Misalnya saja, sebuah negara Perancis memberi kuota masuknya mobil Jepang ke sana 20.000 mobil. Maka secara tidak langsung, dengan sedikitnya mobil yang masuk ke sana, maka produsen Jepang tersebut akan berusaha menutup ongkos produksinya dengan menaikkan harga. Wah, kalau saya dijatah cuma 20 mobil masuk ke Perancis, berarti saya harus menaikkan harga ke sana supaya menutup ongkos produksi masuk ke Perancis. Akhirnya, mobil yang dari Jepang masuk ke Perancis harganya akan naik karena dijatah segini saja. Dengan maksud apa kuota itu? Supaya produk yang luar itu masuk ke dalam negeri itu naik, sehingga produksi di dalam negeri itu tidak terganggu oleh produksi dari luar negeri. Seperti itu. Ya, adanya kuota itu. Kemudian R square atau R kuadrat. R kuadrat ini adalah salah satu analisis dari regresi. Kalau Anda pernah membuat SPSS, analisis SPSS, itu ada analisis regresi, di mana hasilnya adalah R kuadrat. Ya. R kuadrat itu menandakan bahwa sebuah variabel itu mempengaruhi variabel lain. Contohnya motivasi ini mempengaruhi kinerja. Ternyata hasil skripsi Anda, kalau di UT namanya karya ilmiah ya, tugas akhir. Ternyata hasil motivasi itu mempengaruhi sebesar 0,8. Itu berarti motivasi itu mempengaruhi kinerja sebanyak 80%. 80% dari kinerja itu dipengaruhi oleh motivasi. Sisanya 20% itu berarti dari faktor-faktor lain yang kita tidak tahu. Seperti itu ya. Itu R square. Random walk.
Random walk itu artinya tidak mungkin untuk memprediksi langkah berikutnya. Biasanya dipakai di dalam teori pasar efisien, di mana di situ dinyatakan bahwa harga saham, harga komoditi itu sudah mencerminkan hal yang paling efisien, sehingga tidak bisa memprediksi harga berikutnya. Ya. Tapi juga ada ahli ekonomi lain yang menyatakan bahwa harga itu bisa diprediksi, ya, dan pasar itu tidak efisien. Ini teori lain. Random walk itu berarti teori yang menyatakan bahwa harga itu tidak bisa diprediksi. Rate of return itu adalah tingkat keuntungan, tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian itu biasanya dihubungkan dengan persentase dari profit dibanding dengan modal atau kapital, ya. C. G. Profit itu biasanya dihitung dengan apa, ya? Istilahnya itu profit itu apa, ya? Gain apa, ya? G kecil. Gain dibagi dengan kapital. C besar, ya. Jadi ini adalah tingkat keuntungan dibandingkan dengan modal. Modalnya misalnya 1 juta. 1 juta. Profitnya ternyata 1000. Berarti ini kan rate of return-nya 1000 banding 1 juta, ya. Berarti ini dibagi ini, berarti 1 banding 1000. Rate of return-nya 1 banding 1000. Rate of return regulation atau peraturan tingkat keuntungan. Peraturan tingkat keuntungan itu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membatasi keuntungan BUMN atau membatasi keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang mengelola barang yang dipakai oleh banyak orang. Misalnya saja PDAM, misalnya, ya. Pemerintah misalnya membatasi keuntungan PDAM. Keuntungannya hanya boleh 1 banding 1000 saja. Misalnya, jangan 1 banding 1000, ya. 1 banding 100 saja misalnya. Tidak boleh lebih dari ini. Sehingga PDAM misalnya tidak, ini misalnya saya tidak tahu aturannya sesungguhnya di Indonesia. Misalnya saja PDAM dibatasi tidak boleh keuntungannya itu 1/100 modalnya, nggak boleh. Misalnya saja. Tapi dalam kenyataannya justru kalau terjadinya pembatasan keuntungan oleh BUMN itu sendiri akan menyebabkan inefisiensi. Karena kenapa? Karena BUMN tersebut akan lambat berinovasi dan akan makin banyak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Supaya apa? Supaya keuntungannya sedikit, seperti itu, ya. Jadi untuk mengurangi keuntungan, sebenarnya untungnya banyak, tapi supaya tidak melebihi batas keuntungan yang diperbolehkan oleh pemerintah, maka BUMN tersebut akan membelanjakan keuntungan tersebut untuk hal-hal yang lainnya tidak perlu. Seperti misalnya membeli kantor yang lebih besar, atau membeli barang-barang mewah untuk pejabat-pejabatnya. Supaya apa? Supaya menjaga keuntungannya tidak melebihi dari batas yang ditentukan oleh pemerintah. Maka ini justru kontradiktif dengan keinginan pemerintah, ya. Tadinya supaya membatasi keuntungan BUMN itu supaya tidak merugikan masyarakat. Tapi akibatnya justru masyarakatnya nggak untung, tapi malah pejabat-pejabatnya yang untung. Ini saya tidak tahu di dalam dunia nyata seperti apa, karena saya belum pernah meriset sejauh itu, ya. Rating itu adalah pemeringkatan, ya. Pemeringkatan. Ada macam-macam pemeringkatan di dalam dunia bisnis, itu ada dari Moody, Standard & Poor's, Fitch IBCA. Ya. Indonesia itu terakhir kita diberi rating oleh Moody itu sudah B. Ya. Artinya kita sudah masuk dalam investment grade. Negara-negara yang patut diberi investasi. Ya. Tapi ternyata proses pemeringkatan ini juga tidak selalu transparan, ya. Kadang-kadang juga ada hal-hal yang di luar nalar, atau bukan di luar prediksi yang terjadi. Contohnya dulu ada Enron, ya. Perusahaan Enron yang peringkatnya tinggi ternyata kemudian perusahaan gagal. Rational expectation atau harapan rasional.
Ini adalah teori yang berlawanan dengan teori yang sebelumnya kita pelajari, yaitu adaptive expectation dan teori behavioral economic. Ya. Jadi kalau yang adaptive expectation ini orang memprediksi masa depan berdasarkan masa lalu. Kalau yang behavioral economic, orang memproduksi masa depan akibat dampak psikologinya. Sedangkan rational expectation, orang memprediksi masa depan berdasarkan rasionalitasnya. Ya. Dikemukakan oleh siapa? Dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi yang namanya Robert Lucas. Ya. Karena mengatakan bahwa aliran Keynes dari tentang teori manajemen permintaannya itu gagal. Teori rasional menyatakan ketika pemerintah membuat suatu kebijakan, maka orang-orang juga mengantisipasinya dengan secara rasional. Ya. Dan ini teori rasional dan teori yang setengah rasional itu sekarang menjadi mainstream, menjadi arus utama di dalam pemikiran ekonomi sekarang. Rationing atau penjatahan. Ini adalah ketika orang di sini terjadi demand melebihi dari supply, jatah ya. Seperti sudah dijelaskan tadi, ketika ada demand melebihi supply, maka orang ngantri, ngantri. Contohnya apa? Contohnya di Amerika Serikat, ketika terjadi resesi ekonomi tahun 1930-an, itu ada jatah ban. Jadi mobil-mobil di Amerika itu ketika mereka mobilnya rusak, bannya minta ganti, tidak bisa sembarangan membeli, dijatah oleh pemerintah. Demikian juga BBM. BBM itu tidak bisa beli sembarangan. Ya, dijatah oleh pemerintah, rationing. Jadi ngantri orang. Recession. Resesi itu ya, resesi ya. Ada dua jenis resesi. Definisi pertama itu adalah ketika pertumbuhan itu kurang dari rata-rata pertumbuhan, kurang dari rata-rata. Teori kedua itu adalah ketika terjadi GDP negara itu jatuh 2 kali berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, itu berarti terjadi resesi. Kalau di Indonesia sudah terjadi resesi ini ya, karena sudah dikemukakan oleh pemerintah bahwa kita sudah mengalami resesi mulai sejak bulan November ini. Resiprokalitas atau reciprocity itu adalah ketika orang melakukan A dan B melakukan hal yang sama. Ya. Saya melakukan ini, kamu juga harus melakukan ini. Ini berarti timbal balik. Ya, reciprocity itu artinya yang timbal balik ya. Redlining itu artinya redlining itu pemberian batas ya. Ketika sebuah bank itu membuat peta. Misalnya di New York ya. Di New York itu terkenal ada sebuah daerah namanya Bronx. Bronx ini daerah miskin. Dan bank-bank di New York itu tidak akan memberikan pinjaman uang ke daerah ini karena resiko default atau gagal bayarnya besar. Sehingga ini disebut redlining. Pemberian label merah ke dalam satu daerah sehingga bank tidak akan memberikan pinjaman ke situ. Reflation itu adalah ketika pemerintah menaikkan demand untuk menaikkan aktivitas ekonomi supaya roda ekonominya berputar. Ya, kebijakan ini biasanya menyebabkan inflasi. Ya. Regional policy atau kebijakan regional ini ketika sebuah kebijakan ditujukan supaya membantu daerah yang tertinggal. Ya. Meskipun sebenarnya menurut ilmu ekonomi klasik ini sebenarnya setiap daerah itu harusnya bisa melakukan koreksi diri sendiri dan adanya supply and demand, keseimbangan. Ya. Tapi kenyataannya tidak. Sehingga tiap daerah mungkin memiliki kebijakan daerah-daerah yang
sendiri-sendiri. Contohnya sebuah daerah memberikan pajak. Ada daerah yang memberikan pajak tinggi, pajak PBB tinggi. Ada daerah yang mengelola PBB-nya itu rendah. Masing-masing daerah punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Kalau Kudus itu pajak PBB-nya termasuk rendah ya. Tapi ada daerah-daerah kabupaten lain yang pajak PBB-nya tinggi. Itu termasuk dalam kebijakan daerah masing-masing. Regression analysis, ini adalah analisis regresi. Tadi saya sudah sebutkan, contohnya adalah misalnya ada melakukan analisis dengan SPSS untuk menemukan keterkaitan antara variabel-variabel ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya itu adalah Anda ingin melihat keterkaitan antara tingkat permintaan, tingkat suku bunga, modal, tingkat pengangguran dengan hubungannya dengan GDP. Ya, jadi ini berpengaruh tidak terhadap GDP. Ini berpengaruh terhadap berapa persen. Ini berpengaruh berapa persen. Ini berpengaruh berapa persen terhadap GDP. Ini berpengaruh terhadap berapa persen terhadap GDP. Nah, ini disebut dengan persamaan regresi. Ya, ketika Anda sudah mencapai tahap tugas akhir, mungkin akan membuat analisis regresi ini ya nantinya. Regressive tax atau pajak regresif ini berlawanan dengan progresif. Kalau yang namanya pajak progresif itu semakin tinggi pendapatan, pajaknya juga makin naik. Tapi kalau regressive tax, ini pajaknya dibagi rata semuanya, ya, sehingga banyak diprotes, ya, tidak fair. Regulation itu berarti peraturan ya, banyak ya. Banyak yang peraturan, semakin banyak peraturan itu belum tentu semakin baik ya. Semakin banyak peraturan bisa saja konsekuensinya macam-macam ya. Mana ini? Ini ada beberapa peraturan. Ada ketika diberi peraturan itu justru menyebabkan bahaya moral. Ya. Ada peraturan yang ketika dikeluarkan itu menyebabkan inefisiensi. Ada ketika peraturan dikeluarkan itu menyebabkan rendahnya inovasi. Ada juga perangkap peraturan, ya, sehingga peraturan itu tidak mudah dikeluarkan. Ketika peraturan itu menyebabkan suatu kerugian, biasa saja ya. Ini contohnya ya. Peraturan dari pembatasan keuntungan BUMN dibandingkan peraturan harga. Mana yang lebih baik? Kalau menurut ahli ekonomi, BUMN itu sebaiknya tidak boleh dibatasi keuntungannya, tingkat keuntungannya, tapi sebaiknya dibatasi tingkat harganya saja. Nah, peraturan yang baik itu adalah price regulation menurut ahli ekonomi, bukannya pembatasan keuntungan dari BUMN, misalnya seperti itu. Selanjutnya ya. Regulatory arbitrage itu adalah akal-akalan dari pengusaha untuk menghindari peraturan di suatu negara, ya. Karena loophole itu artinya lubang ya, lubang-lubang peraturan itu selalu ada dan barangkali bisa saja digunakan oleh para pengusaha untuk bisa mendapatkan keuntungan dari adanya ketidakmampuan pemerintah untuk mengatur atau kekurangan peraturan di sini. Saya belum memberikan contohnya ya, nanti saja. Regulatory capture itu ketika terjadi pagar makan tanaman, pagar makan tanaman. Ini terjadi ketika sebuah peraturan itu justru merugikan masyarakat dan menguntungkan pengusaha. Jadi di sini kejadiannya itu sudah banyak ya di luar negeri. Salah satu yang mengemukakan itu adalah Richard Posner. Jadi ada peraturan-peraturan itu terjadi karena adanya lobby-lobby dari para pengusaha dan pengusaha-pengusaha tersebut mendapatkan keuntungan dengan adanya aturan-aturan tersebut atau adanya lobby-lobby politik itu ya. Ini kita membicarakan di Amerika Serikat ya. Sehingga peraturan-aturannya menguntungkan masyarakat tapi justru merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan para pengusaha itu saja. Regulatory failure atau kegagalan peraturan, itu ketika
sebuah peraturan itu mengakibatkan lebih banyak biaya daripada manfaatnya. Ya. Regulatory risk atau risiko peraturan itu terjadi ketika sebuah perusahaan itu menghadapi peraturan yang akan merugikan perusahaannya. Biasanya dalam sebuah pasar yang penuh persaingan itu risiko peraturan itu sedikit, tapi dalam sebuah pasar industri, pasar monopoli itu bisa besar sekali ya. Ini setiap pengusaha itu harus menghitung risiko-risiko dari peraturan itu sendiri ya. Denda dan lain-lain sebagainya. Relative income hypothesis itu dikatakan mereka orang itu lebih peduli terhadap penghasilan atau kesejahteraan relasi atau kerabatnya daripada kesejahteraannya sendiri. Ya, saya ulangi, relative income hypothesis itu artinya hipotesis di mana orang lebih peduli terhadap kesejahteraan kerabatnya sendiri daripada dirinya sendiri. Ya, tidak begitu mudah dipahami ya, karena dikatakan menurut James Dusenberry mengatakan bahwa sebuah keluarga, konsumsi keluarga itu tergantung pada pendapatan keluarga yang lain juga. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh, ketika sebuah keluarga itu, ini di sini dikatakan, ketika orang mendapatkan kenaikan gaji $100, ya, itu mereka lebih suka, ya. Ya. Orang lebih menyukai kenaikan gaji $100 karena ada temannya mendapatkan $50. $50 mendapatkan $50 dan mendapatkan 200 dolar sendirian. Jadi ini misalnya saja orang lebih menyukai dia mendapatkan $100 kenaikan saja daripada $200 daripada temannya tidak dapat kenaikan. Itu berarti ini ya, relatif income hypothesis. Orang lebih suka saya dinaikkan $100 saja daripada teman saya tidak dinaikkan. Sebenarnya dia mau dinaikkan $200 ya. $200. Tapi dia nolak, wah, saya mau teman saya juga dinaikkan dong. Saya tidak apa-apa dinaikkan $100 aja. Asalkan teman saya juga dinaikkan. Gitu ya contohnya. Rent itu artinya pinjam, artinya biaya sewa. Ada dua macam biaya definisi. Pertama biaya sewa lahan. Yang kedua itu adalah selisih antara orang mau pindah atau tidak. Misalnya Anda digaji di suatu perusahaan 2 juta. Anda mengatakan, wah saya mau pindah kalau saya digaji 3 juta. I'm sorry, ini gajinya 3 juta. Dan dia tidak mau pindah ke perusahaan lain. Karena perusahaan yang lain itu mau membayarnya cuma 2 juta. Berarti ongkos rentnya, ongkos sewa ke perusahaan tersebut dihitungnya itu adalah selisihnya 1 juta. Dia tidak mau pindah dengan gaji 3 juta karena perusahaan yang lain mau bayarnya 2 juta. Berarti ongkos sewanya ke perusahaan itu berarti 1 juta. Paham ya? Rent seeking itu berarti pencari rente. Pencari rente. Rente itu macam-macam. Di sini didefinisikan oleh Gordon Locke itu adalah pencari rente itu adalah preman yang mengambil keuntungan orang lain. Yang kedua, kartel atau monopoli dagang. Ini artinya adalah rent seeking atau pencari rente, orang mendapatkan penghasilan tambahan tanpa menambah produktivitasnya, tanpa menambah kerjanya. Saya ulangi, pencari rente atau rent seeking itu adalah orang yang mendapatkan keuntungan tambahan tanpa menambah usahanya. Itu pertama preman. Kedua, adanya monopoli bisnis. Ketiga, adanya pekerja yang menuntut kenaikan upah tanpa mereka menaikkan produktivitasnya. Itu berarti pencari rente juga. Yang keempat, pengusaha-pengusaha yang melobi pemerintahan. Ya. Pengusaha-pengusaha yang melobi pemerintah untuk menguntungkan pengusaha tersebut
dan secara tidak langsung juga akan merugikan masyarakat yang lain. Ini adalah 4 tipe dari pencari rente. Kemudian replacement cost atau ongkos pergantian, itu adalah ongkos untuk mengambil alih suatu perusahaan. Replacement rate itu adalah tingkat pengambil alihan, itu di sini dikatakan tingkat pengambil alihan, bukan perusahaan ya, tingkat pengambil alihan itu berarti ketika populasi itu harus mendukung populasi lain. Misalnya di sini di Eropa dikatakan tingkat fertilitas orang itu harusnya 2,1. Karena orang-orang muda yang bekerja itu harus menyokong orang-orang tua yang sudah pensiun. Itu berarti orang-orang muda itu menggantikan peran orang-orang yang lebih tua. 2,1. Kemudian ada istilah lagi lah ya. Kelihatannya sudah selesai ya. Oh, masih ada repo. Repo itu adalah ketika ada perjanjian di mana satu pihak menjual sekuritas ke pihak yang lain dan pihak tersebut bersedia untuk membeli kembali sekuritas yang tadinya dibeli itu dengan harga yang ditentukan sebelumnya. Biasanya dilakukan oleh bank sentral. Required return itu adalah hasil yang dipersyaratkan. Hasil yang dipersyaratkan itu adalah misalnya Anda mau berinvestasi kalau rate of return-nya itu 1:100 misalnya. Ini berarti required return-nya. Anda mau kalau rate of return-nya segini. Keuntungannya segitu ya. Anda mengalokasikan, Anda mendapat untung $1 dari $100 yang Anda investasikan misalnya. Rescheduling itu adalah penjadwalan ulang. Misalnya aja Paris Club dan London Club. Reservation wage itu adalah upah minimum. Ya, upah paling minim di mana orang mau bekerja. Reserve currency itu adalah mata uang cadangan. Mata uang yang dijadikan cadangan devisa. Misalnya di Indonesia itu adalah US dollar. Atau ini ya. Reserve ratio itu adalah rasio cadangan. Di mana rasio cadangan itu berarti bank harus memiliki cadangan cash sekian. Itu disebut CAR ya. Cash adequacy ratio. Reserve requirement atau persyaratan cadangan. Ini adalah jumlah minimum cash yang harus dimiliki oleh sebuah bank. Reserve itu artinya cadangan. Residual risk itu adalah risiko tambahan. Risiko tambahan itu disebut juga alfa. Itu risiko yang ada setelah Anda mengeluarkan semua risiko yang ada. Risiko tambahan itu berarti risiko yang tersisa setelah semua risiko itu diketahui. Itu risiko yang tersisa yang tidak diketahui itu berarti alfa ya. Restrictive practice itu adalah praktek untuk menghalangi sebuah kompetisi. Dan dilarang hukum sebenarnya. Return itu adalah hasil yang didapatkan dari modal. Revealed preference itu adalah preferensi yang sudah dikemukakan. Preferensi yang dikemukakan. Ada berbagai macam preferensi. Pertama, cardinal. Ini adalah dengan menanyakan. Ya. Yang kedua adalah ordinal. Dengan tidak mempertanyakan. Revealed itu berarti yang dilakukan. Tidak ditanya. Kalau yang namanya cardinal itu ditanya. Kamu tanya, Anda tanya, oh kamu suka apa? Nasi atau keju? Oh saya suka keju, ini berarti cardinal. Ya. Ricardian equivalence itu menurut dari David Ricardo ya. Bahwa defisit pemerintah itu tidak mengganggu keseluruhan permintaan di dalam ekonomi. Ya. Tapi para pembayar pajak tahu bahwa defisit pemerintah itu harus dibayar nanti. Sehingga mereka akan menaikkan tabungannya. Kalau terjadi kenaikan pajak. Oke, sampai di sini dulu. Kalau sekian untuk materi kegiatan belajar ketiga
modul ke-6. Kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan.